Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi ke-9, yaitu tentang aljabar relasi. Apa itu aljabar relasi? Mari kita bicarakan. Yang pertama, kita akan mengetahui konsep dan sejarah dari aljabar relasi. Aljabar relasi sendiri merupakan usulan dari Edgar F. Codd pada tahun 1970 yang menggunakan aljabar ini sebagai dasar dari bahasa query basis data. Dan akhirnya sampai saat ini masih digunakan. Aljabar ini nanti juga berbentuk rumusan-rumusan gitu. Jadi bahasa query ini yang didefinisikan secara prosedural yang terdiri dari suatu kumpulan operasi-operasi pada suatu relasi atau tabel. Aljabar relasional merupakan bagian dari ilmu komputer, cabang dari logika predikat tingkat pertama atau level pertama, dan aljabar himpunan yang menangani suatu set relasi hingga yang memiliki sifat ketertutupan dengan operator-operator tertentu. Operator ini bertindak dengan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan suatu relasi, bisa berupa gabungan ataupun bukan gabungan. Aljabar relasi mulai mendapat perhatian dengan diterbitkannya model relasional data oleh Edgar F. Codd pada tahun 1970 yang mengusulkan untuk menggunakan aljabar ini sebagai dasar dari bahasa query basis data. Berikutnya, pengelompokan aljabar relasi ini ada 3 kelompok. Sebagian besar ahli memang mengelompokkan ada 3, tetapi ada juga yang hanya mengelompokkan menjadi 2, yaitu teori himpunan dan non-himpunan. Ada yang mengatakan hanya teori himpunan dan teori khusus. Nah, untuk kali ini pada basis data yang akan saya sampaikan, kita akan menggunakan 3 kelompok utama, yaitu operasi himpunan, operasi khusus atau spesifik, kemudian operasi tambahan atau perluasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori himpunan. Teori operasi himpunan digunakan untuk operasi himpunan atau set yang terdiri dari yang pertama union, digunakan untuk menggabungkan data dari 2 atau lebih tabel yang memiliki kolom dengan tipe data, nama, dan jumlah yang sama. Kenapa di sini ada batasan tipe data, nama, dan jumlah yang sama? Karena untuk penggabungan 2 tabel atau lebih akan dimasukkan ke dalam tabel salah satunya dengan menjadi satu dengan tipe data yang sama, bahkan nama kolomnya juga sama. Yang kedua, intersection atau biasa disebut dengan irisan, digunakan untuk mencari data yang sama yang terdapat pada 2 atau lebih tabel. Yang ketiga, difference, digunakan untuk mencari nilai tabel di tabel sebelah kiri yang sama dengan sebelah kanan, atau lebih umum digunakan untuk operasi pengurangan. Tetapi yang tepatnya di sini adalah mencari selisih. Jadi di mana ada suatu tabel di sebelah kanan dan tabel sebelah kiri pada rumus, nanti akan dicari tabel mana yang tidak ada datanya pada tabel yang lain. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah Cartesian product, digunakan untuk kombinasi 2 atau lebih tabel. Di sini dikatakan perkalian karena sifatnya memang seperti perkalian kalau bukan merupakan himpunan. Berikut kita analisa apa bedanya himpunan dan bukan himpunan. Manakah yang himpunan? Apakah angka 5, angka 7, angka 10 merupakan himpunan? Saya rasa bukan, karena ini adalah data. Huruf A, huruf B, huruf X, huruf Y, apakah himpunan? Bukan juga. Ini juga data. Sekarang kita lihat S sama dengan di dalam kurung 5, 7, 10. Apakah ini himpunan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena S memiliki data angka 5, angka 7, angka 10. S merupakan himpunan S. Apakah Q juga himpunan? Q sama dengan di dalamnya kurung ada A, B, X, Y. Jawabannya iya. Kenapa? Karena Q memiliki anggota A, B, X, Y, di mana A itu adalah data, B data, X data, Y adalah data. Manakah yang merupakan operasi himpunan? Coba kita analisis satu persatu. 10 minus 3. Apakah operasi himpunan? Jawabannya bukan.
ini hanyalah operasi matematika biasa, operasi pengurangan. Bagaimana dengan 5 kali 4? 5 kali 4 ini juga bukan operasi himpunan. Kenapa? Ini adalah operasi angka biasa matematika. Meskipun di sini juga sudah ada unsur kombinasi, yaitu kombinasi angka 5 sebanyak 4, atau kita balik, kombinasi 4 sebanyak 5. Bagaimana dengan berikutnya? Di situ ada S, ada Q, di dalamnya ada anggotanya. Bagaimana dengan S union Q? Ya, itu adalah operasi himpunan. S union berarti gabungan atau menggabungkan. S minus Q, apakah itu merupakan operasi himpunan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena S dan Q memiliki anggota-anggota data di dalamnya. Bagaimana dengan S cross Q? Di sini kenapa tidak saya katakan sebagai S kali Q? Ya, karena kita akan biasakan nanti S cross Q artinya adalah Cartesian product atau mengkombinasikan data. Operasi himpunan yang digunakan untuk menggabungkan data disebut dengan union. Syaratnya di sini biasanya memiliki jumlah kolom dan tipe data yang sama. Bahkan ada beberapa yang mensyaratkan untuk nama kolom atau nama atributnya juga harus sama. Nah, seperti apa union? Misalnya terdapat tabel R dan tabel S. Masing-masing memiliki atribut first, last, dan age. Kita lihat datanya. Pada tabel R memiliki 4 baris data, tabel S memiliki 3 baris data. Bagaimana kalau kita gabungkan datanya? Hasilnya R union S akan menjadi 6 data. Pertanyaannya adalah, kenapa gabungannya di sini harusnya 4 ditambah 3 itu menjadi 7 baris data, tetapi di sini hasilnya hanya 6 baris data? Di sini ada satu data yang kembar, yaitu Sally Green. Sally Green di sini bisa langsung dihilangkan atau hanya dipakai salah satu. Apakah ada perintah yang memunculkan semua baris data baik yang kembar maupun yang tidak? Ada. Nanti ketika kita praktek, kita akan mencoba bagaimana kita akan mempraktekkan perintah union yang hanya menampilkan data-data yang unik saja atau tidak kembar, dan menampilkan seluruh data baik yang unik maupun yang kembar. Yang pertama, union. Union memiliki sifat posisi tabel R dan posisi tabel S bisa dipertukarkan. Berikutnya adalah intersection atau irisan data. Kenapa dikatakan irisan? Karena mencari data yang sama. Misalnya dengan tabel yang sama, ada tabel R dan tabel S. Kemudian dari kedua tabel itu akan dicari mana yang sama antara tabel R dan tabel S, yaitu adanya data Sally Green. Maka R union S hasilnya adalah Sally Green. Satu baris data yang sama. Yang ketiga adalah difference. Difference di sini adalah mencari perbedaan dari tabel sebelah kiri dengan tabel di sebelah kanan, atau lebih umum digunakan untuk operasi selisih. Ingat, operasi selisih di sini memiliki sedikit perbedaan dengan istilah pengurangan. Pengurangan ini umum atau lumrah digunakan untuk operasi matematika biasa. Sedangkan selisih di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung. Misalnya mencari hal yang tidak sama, itu adalah selisih. Misalnya ada tabel R dan tabel S. R different S. Hasilnya seperti apa? Sesuai dengan teori bahwa mencari nilai tabel di sebelah kiri yang sama dengan sebelah kanan,
atau lebih umum digunakan untuk operasi selisih. Nah, operasi selisih di sini R minus S, tabel mana nanti yang ditampilkan? Yang berasal dari tabel R tetapi yang sama dihilangkan. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada Sally Green, di sini Sally Green. Maka yang ditampilkan adalah selain Sally Green dari tabel R, karena sebelah kiri adalah R. Ini hasilnya. Berikutnya yang terakhir yaitu Cartesian product. Apa itu Cartesian product? Cartesian product untuk mengkombinasikan dua atau lebih tabel. Maksudnya mengkombinasikan di sini hampir sama dengan perkalian. Misal ada tabel R dan tabel S, kemudian kita kombinasikan R cross S, hasilnya kalau kita lihat bahwa di sini tabel R memiliki 3 kolom dan 4 baris. Bagaimana dengan tabel S? Di sini juga memiliki 3 kolom, 3 baris. Hasilnya kombinasinya nanti jumlah kolomnya ini nanti akan dijumlahkan, sedangkan jumlah barisnya dikalikan, maka akan ketemu jumlah kolom sebanyak 6, kemudian jumlah barisnya sebanyak 12. Nah, ini adalah sifat dari Cartesian product atau perkalian. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat-sifat dari teori himpunan, dari teori union, intersection, difference, dan Cartesian product? Baik, yang pertama, union, baik posisi tabel kiri maupun kanan dipertukarkan tidak ada masalah. Yang kedua, begitu juga dengan intersection, tidak ada masalah. Kemudian untuk cross atau Cartesian product juga tidak ada masalah. Tetapi untuk yang terakhir yaitu untuk difference, R difference S tidak sama dengan S difference R. Demikian juga pada pengurangan matematika secara umum. Misalnya 7 dikurangi 5 tidak sama dengan 5 dikurangi 7. Ini adalah cara yang paling mudah untuk ingat bagaimana sifat-sifat teori himpunan ini. Untuk berikutnya kita akan mempraktekkan teori himpunan ke dalam MySQL menggunakan shell. Oke, pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.